Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang dan berbahagia kembali dapat menemui sahabat PPKM yang diberkati oleh Tuhan dan sentiasa dilindungi, disertai, bahkan dicukupkan segala kebutuhan kita setiap hari. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya akan harus berputar kembali mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu akan sabda Tuhan, rindu akan firman Tuhan, yang memberkati kita, menguatkan kita, buat iman kita semakin bertumbuh dewasa dalam Kristus. Kitab Mazmur pasal yang ke-34, masih ada di Mazmur 34, ayat 1 sampai 23, dan beberapa ayat kita sudah pelajari, sudah kita baca dan memberkati kita semuanya dengan topik yang sama, sikap yang berhasil meraih janji Tuhan. Apa saja janji Tuhan dalam kehidupan kita? Saya sudah sampaikan di sesi yang kelima dan 6 dan 7 dan kita lanjutkan di sesi yang ke-8. Apa saja janji Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, luar biasa. Mari saya akan baca khususnya ayat yang 12, ayat yang ke-12 dari Mazmur 34. Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab masing-masing, ataupun mungkin di handphone. Saudara mungkin sedang dalam perjalanan, ataupun sedang menuju ke tempat pekerjaan, saya berdoa Tuhan menyertai perjalanan saudara sehingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Baik, saya akan baca Mazmur 34 ayat 12. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Khususnya ayat 12 dikatakan siapakah orang yang menyukai hidup? Nah, tentu kita semuanya suka hidup, dan karena itu kita hidup sampai saat ini, saudara kasih Tuhan. Kalau orang tidak suka hidup, putus asa, ya biasanya cari jalan pintas, akhiri hidup ini. Yang mengingini umur panjang di sini, mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Luar biasa, puji Tuhan. Setiap kita tentunya bukan saja hidup, tapi mengingini umur panjang, panjang umurnya. Setiap orang ulang tahun menginginkan aku itu. Wah, luar biasa. Bahkan dikatakan menikmati yang baik. Nah, luar biasa. Nah, saudara si Tuhan, nah inilah janji Tuhan bagi kita. Janji Tuhan yang kelima bagi Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kenikmatan apa? Kenikmatan dan panjang umur. Sesuai dengan bacaan kita di 12 tadi. Ya, 12 ayat 13. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, untuk apa kita panjang umur jika kita disertai? Kalau kita tidak disertai dengan apa? Kenikmatan. Umurnya panjang tapi hidup ya dikuasai rasa takut, khawatir, tidak pernah damai, yang selalu hidup dalam berkekurangan, ya tidak ada ketenangan dalam hidup. Buat apa kita panjang umur? Yang Tuhan mau adalah panjang umur tapi menikmati hidup. Artinya menikmati hidup di sini, hidup di dalam damai sejahtera, di dalam ketenangan. Karena kasih Tuhan. Menikmati hidup bukan berarti kita harus meraih ya hal-hal yang bersifat dunia seperti orang lain, ya, yaitu mengejar harta yang melimpah, kekayaan, kemegahan dunia, segala sesuatu yang bersifat dunia untuk dinikmati maka dikatakan menikmati. Tapi terlalu banyak yang kita mendengar ya orang-orang yang memiliki semuanya itu tapi tidak pernah bisa tenang hidupnya, bahkan tidur pun tidak bisa, saudara. Ya, tidur pun tidak bisa. Apa yang tidak dia miliki? Harta, uang melimpah, memandikan uang. Bahkan punya rumah mewah, punya mobil mewah yang termahal dia bisa beli. Ya. Tapi malam hari dia tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Tersiksa dia bisa tidur hanya karena minum obat tidur. Luar biasa. Mengapa itu bisa terjadi sama si Tuhan? Itu dia kurang menikmati, bahkan tidak menikmati hidup. Oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau kita panjang umur, tetapi juga menikmati hidup. Ya. Hidup dalam ketenangan, hidup yang tidak dihantui rasa takut,
Kita bisa nyaman dalam kehidupan ini karena ada Kristus memberikan damai ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, itulah janji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Sekalipun saudara yang kasih Tuhan, katakan untuk apa panjang umur jika berada kita ada di ruangan ICU karena sakit, ya. Terus menerus mengalami sakit tidak kunjung sembuh. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit kepada kita, saudara kasih Tuhan. Kalau kita sakit, siapapun saya juga kalau saya sakit tidak pernah salahkan Tuhan. Nah, evaluasi, koreksi diri. Ada apa dengan saya? Apakah saya sudah jaga pola makan saya waktu masa muda, masa tua, masa sekarang, atau masih sembarangan? Ya, ya tidak, kita tidak menjaga pola makan kita, tidak pernah olahraga, tidak pernah makan vitamin dan yang lain sebagainya, hanya mengatakan bahwa Tuhan pasti menjaga betul, tapi kita juga Tuhan berikan hikmat, ya kemampuan untuk menjaga kehidupan kita dengan cara apa? Ya, milikilah pola makan yang benar, pola makan yang baik. Ya, ikuti mana sih makanan, minuman yang sehat bagi kita. Ya, jangan kita menganggap makanan sehat itu yang dibeli ya di mall-mall dan yang lain, belum tentu saudara kasih Tuhan, belum tentu ya. Belum tentu makanan yang paling sehat itu adalah makanan yang kita siapkan sendiri, masak olah sendiri, ya lalu sajikan sendiri, makan sendiri di rumah, itu lebih sehat karena itu ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, dan semua yang hal-hal yang sifatnya ya, original, ya kita bisa nikmati karena itu. Jadi jangan suka yang sudah ditambah dengan bumbu-bumbu lain yang mungkin itu racun, ya. Nah, sekarang kasih Tuhan. Ya lagi, ya jangan sampai kita di umur panjang ini mengalami kesusahan, bahkan juga menyusahkan orang lain. Kehadiran kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kehadiran kita harus dapat dinikmati oleh orang lain. Artinya membuat orang lain damai, merindukan kita, mengharapkan kehadiran kita untuk menguatkannya, memotivasinya, mendorongnya supaya dia tetap hidup, tidak pernah menyerah dengan kehidupan ini. Jadi panjang umur tetapi disertai nikmatnya setiap hari kehidupan karena ada bersentuhan bersama dengan kita. Oh, itu yang luar biasa. Jadi bukan panjang umur tetapi yang dinikmati apa? Sengsara terus. Ya. Di mana-mana yang kita tahu orang yang seperti ini mengalami sengsara terus, mana pernah ada tenang. Karena saya perhatikan baik-baik sama saya. Kesengsaraan, penderitaan memang bisa diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, bukan karena dosa, kesalahan, perbuatan yang kita lakukan, tapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah mengizinkan cobaan melebihi dari kekuatan manusia. Itu kata Yakobus, ya, kitab Yakobus. Saudara kasih Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau meraih janji Tuhan, ya, Tuhan memberikan kenikmatan dan panjang umur kepada kita. Jelas, Mazmur mengatakan apa? Jaga perkataan kita, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jangan sampai lidah ini mengeluarkan kata-kata yang jahat menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Tapi perkataan yang membangun, apa itu perkataan yang membangun adalah firman, nasihat, masukan membuat orang lain, ya, orang lain terbangun dari segala persoalan masalah, dia tetap kuat dan tidak pernah menyerah dalam kehidupannya. Bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu, halo, hati-hati ucapan kita dari bibir ini. Ucapan-ucapan yang menipu hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri, ya, keuntungan sesaat, ya, karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain sehingga kita dengan lihai ya mengolah kata-kata sehingga membuat orang lain kagum dengan hati-hati, sehingga mungkin misalnya kita dikagumi maka kita bisa meraih keinginan kita dari orang tersebut. Hati-hati sama Tuhan. Jangan sampai, ya jauhilah yang jahat, melakukan yang baik. Jauhilah yang jahat,
Lakukanlah yang baik. Itu kunci kita untuk panjang umur. Ya, lakukan yang baik, lakukan yang benar. Lalu carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Hati kita damai dan kita pun harus berdamai dengan orang lain. Dimanapun kita pergi berada di sekeliling orang mungkin tidak suka dengan kita. Oleh karena kelakuan kita masa lalu kita, ya, ataupun mungkin ya karena kesuksesan keberhasilan, atau mungkin kita lebih diberkati sehingga tidak suka dengan kita. Ya, jangan sampai kita menyimpan dendam sakit hati dengan orang itu. Tetap aja bawa kedamaian, beritakan kedamaian, berusahalah untuk mendapatkan kedamaian itu, menciptakan kedamaian itu, kapanpun di mana kita. Itulah sikap yang berhasil. Bagaimana kita meraih janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan yaitu memberikan kenikmatan dan panjang umur dalam kehidupan kita. Itulah yang kita rindukan, yang kita raih dari Tuhan. Jadi ya kita lakukan semua ya apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, yaitu jaga perkataan kita, jaga ucapan kita, jauh yang jahat, selalu lakukan yang baik, ya berdamailah dengan semua orang. Ingatlah, ketika kita melakukan itu, kita akan meraih janji Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan sudah banyak orang yang menikmati hidup seperti itu dan panjang umur saudara Tuhan. Mengapa? Kuncinya itu, yaitu takut akan Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa like, respon, dan mohon di-subscribe. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Indonesia sehat, keluarga sehat, Anda sehat. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.